Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin kembali menanggapi komentar dari akun yang bernama Samsuri MTM Priority. Ya, dia mengatakan begini: orang-orang yang tidak suka kepada para habaib hanya orang-orang komunis yang ingin merusak agama Islam dan ingin memecah agama Islam. Inilah ciri-ciri orang-orang PKI. Nah, komentar seperti ini teman-teman, ini komentar yang terlalu dangkal di dalam menyikapi polemik nasab yang selama ini terjadi. Karena apa? Karena begini ya. Dari mana sisi mereka melihat orang-orang yang sedang membicarakan tentang keabsahan nasabnya Ba'alawi itu dikaitkan dengan ciri-ciri orang PKI yang membenci kepada para habaib. Kalau kita melihat teman-teman kita melihat bahwasanya PKI yaitu Partai Komunis Indonesia, yang memang dalam sejarah bangsa kita itu tidak pernah mereka itu membenci satu golongan tertentu. PKI itu semua yang bertentangan dengan PKI itu semuanya dimusuhi. Terlepas itu orang Jawa, terlepas itu orang Sunda, terlepas itu orang Madura, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, orang Sulawesi, orang NTT, NTB, Timur Timur, dan lain sebagainya. Gitu. Dan kalau kita mau melihat sejarah berapa banyak korban tragedi pembantaian PKI itu dari kalangan Ba'alawi dengan diperbandingkan korban yang dari kalangan non-Ba'alawi. Tentu kita sama-sama sepakat, korbannya itu banyakkan dari non-Ba'alawi. Bahkan dari kalangan Ba'alawi itu bisa dikatakan tidak ada. Kalaupun ada bisa dihitung dengan jari. Gitu teman-teman ya. Jadi kepada Bang Samsuri ini, Anda jangan gampang menuduh orang itu PKI. Karena apa? Karena fakta sejarah dan realita sejarah yang terjadi yang berkaitan dengan PKI itu juga ada dari kalangan Ba'alawi. Itu yang perlu Anda pahami. Yang kedua begini, Bang Samsuri ketika siapapun itu, baik dari kalangan Ba'alawi yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan standarisasi keilmuan, lalu apakah kita tidak boleh untuk mengkritik dan mengomentari sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kaedah keilmuan? Seperti contoh misalkan pernyataan-pernyataan para habaib itu yang tidak perlu saya sebutkan namanya karena sudah terlalu viral Ada yang mengatakan, percaya dan tidaknya Anda semua terhadap Alwi bin Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa itu tergantung iman sampean. Loh, bagaimana ini tidak kita komentari? Bagaimana tidak kita kritik hal seperti ini? Wong percaya dan tidaknya kita kepada nasab seseorang atau pengakuan nasab seseorang itu kok dikaitkan dengan iman? Nggak ada kaitannya dengan iman itu. Kita percaya Ba'alawi itu zuriyah Nabi ataupun bukan, itu tidak mempengaruhi keimanan kita. Karena tidak termasuk rukun iman, itu yang pertama. Kemudian ada beberapa habaib itu yang sering menyampaikan satu orang kaki Habib
yang ahli maksiat, ahli minum khamr, ya, ahli narkoba, itu lebih mulia dibandingkan surbannya para ulama. Kira-kira pernyataan seperti itu tidak boleh dikritik, tidak boleh dikomentari. Nah, kemudian ada yang mengatakan belajar kepada satu orang habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim allamah. Kira-kira menurut sampean ini bertentangan dengan syariat apa tidak? Bertabrakan dengan firman Allah dalam Al-Quran apa tidak? Bagaimana mungkin belajar kepada satu orang yang bodoh itu bisa lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim allamah? Sementara Al-Quran itu memerintahkan kepada kita. Apa perintah Al-Quran kepada kita? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, yang alim allamah, kalau kamu tidak mengetahui. Bukan perintah bertanya kepada orang bodoh itu lebih utama daripada bertanya kepada orang yang berilmu. 70 kali lipat keutamaannya hanya karena dia menyandang gelar sebagai zuriyah Nabi. Apalagi pengakuan sebagai zuriyah Nabinya itu belum terverifikasi secara kajian pustaka dalam ilmu-ilmu sejarah dan nasab, dan juga scientific test DNA. Itu loh. Jadi ketika orang itu mengkritik atau mengomentari atau mengkanter narasi-narasi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, apakah itu dikatakan ciri-ciri PKI? Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi jangan mudah menjustifikasi orang lain hanya karena Anda tidak mengerti titik poin permasalahan apa yang terjadi saat ini. Itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya para ulama ini adalah pengawalnya para habaib. Dari mana dasar hukumnya itu? Kutipan dari mana itu? Pernyataan ulama mana yang seperti itu? Nah, itu yang perlu Anda pahami itu. Kemudian hadis Tsaqalain. Ya, hadis Tsaqalain itu kan satu, kitabullah wa itratu ali baiti. Nah, itrah itu dimaknai oleh mereka habaib. Dari mana dasarnya itu? Nah, hal-hal seperti itu apakah tidak boleh kita kritik? Tidak boleh kita komentari? Dengan alasan kalau kita mengkritik mereka, kalau kita mengomentari mereka, maka kita dianggap orang yang membenci. Dan ketika kita dianggap orang yang membenci, maka yang membenci itu adalah ciri-ciri daripada PKI. Loh, ini kerangka berpikirnya sampean dari mana gitu loh. Ya. Jadi kalau mau berbicara atau ikut serta mengomentari ya perdebatan di dalam polemik nasab ini, gunakanlah kaedah-kaedah keilmuan, narasi-narasi ilmiah, argumentasi yang ilmiah. Jangan emosional. Justru ya tuduhan Anda inilah yang berangkat dari kebencian dan kefanatikan. Kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih memang pro kepada para habaib ya, itu hak Anda, tidak ada masalah gitu loh. Tapi ketika Anda mengomentari atau ingin membela para habaib, maka gunakanlah jalur keilmuan. Jangan menggunakan narasi-narasi yang tidak baik ya, yang cenderung menjustifikasi, tidak memiliki kerangka keilmuan di dalam berpikir, sehingga Anda ini terkesan membuat ricuh, mengaburkan kebenaran yang hakiki gitu loh. Kita ini kan sedang mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kan gitu teman-teman ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua bukan berangkat dari kebencian, tapi berangkat dari rasa tanggung jawab sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjaga marwah kemuliaan keluarga keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.